Yang pertama, bahwa Nabi SAW menurut para suami mengizinkan istri pergi ke masjid. Hadisnya yang saya bacakan artinya di sini saya tulis aslinya, hadis aslinya. Kalau ada bapak-bapak itu yang ingin mungkin bisa dikopi, saya bacakan artinya. Jika istri-istri kamu minta izin untuk ke masjid, maka izinkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Yang kedua, jika istri-istri kamu minta izin untuk ke masjid waktu malam, artinya waktu gelap, yaitu isya dan subuh itu gelap waktu malam, maka izinkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari, ini juga sahih. Yang ketiga ini justru Nabi mengharamkan kaum laki-laki melarang kaum wanita pergi ke masjid. Jadi suami diharamkan oleh Nabi melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Hadisnya, jangan kamu melarang hamba-hamba Allah perempuan dari mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Berarti ini hadis sahih. Kita diharamkan oleh Nabi melarang istri-istri kita untuk mendatangi masjid. Kalau istri kita ini pergi ke masjid, sholat malam, sholat isya maupun subuh waktu gelap, ya diizinkan, bukan malah melarang. Kalau itu diharamkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kelima, ini makanya masih goyang, jadi bacanya masih belum sempurna. Jangan kamu melarang istri-istrimu pergi ke masjid-masjid jika mereka meminta izin kamu. Hadis riwayat Muslim, ini juga sahih. Jadi jelas sekali hadis yang kedua, jangan kamu melarang istri-istrimu pergi ke masjid-masjid untuk melakukan sholat berjamaah jika mereka meminta izin kamu di sini adalah suami. Jadi kalau istri-istri kita minta izin pergi ke masjid, ya kita harus dorong, kita harus berikan support. Dalil yang ketiga, kaum wanita hadir jamaah sholat subuh bersama Nabi. Ini membuktikan bahwa wanita itu diperkenankan sholat berjamaah sholat subuh bersama Nabi waktu itu. Hadisnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mereka wanita-wanita yang beriman itu mempersaksikan diri mereka itu artinya hadir sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Ini betapa pentingnya wanita-wanita juga sholat subuh berjamaah. Jadi bukan hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu. Kemudian hadis yang ke-7, Rasulullah SAW biasa sholat subuh jika masih gelap. Jadi masih gelap. Lalu istri-istri orang
beriman itu meninggalkan masjid dalam keadaan tidak dikenali karena gelap. Jadi sepulang dari sholat subuh masih gelap, sehingga wanita-wanita itu tidak dikenali. Ya kalau sekarang bisa dikenali karena ada lampu. Dulu tidak ada lampu, jadi gelap. Ini diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga sahih. Kemudian dari yang keempat, wanita berjamaah sholat subuh dan isya di masa Khalifah Umar. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh Ibnu Umar, salah seorang istri Umar, biasa menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Maka bertanya seseorang, mengapa kamu pergi ke masjid? Padahal kamu tahu bahwa Umar tidak suka hal itu dan dia cemburu. Jadi Umar ini kecemburu. Kemudian ia berkata, si wanita ini berkata, apa yang mencegahnya untuk melarangku dari mendatangi masjid? Berkata si penanya itu, yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu mencegah melarang itu. Jadi umat tidak melarang karena ada hadis Nabi. Kayak gini saya bingung dari tulisannya kemana. Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah perempuan dari mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di beberapa hadis, ada 8 hadis ini, kita bisa menarik dari kesimpulan bahwa wanita yang pergi sholat ke masjid, baik sholat subuh maupun sholat isya yang gelap, itu kita diharamkan melarang wanita-wanita itu untuk pergi ke masjid. Hadis ke-10 saya singkat saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku ketika sholat berniat memanjangkannya, tapi tiba-tiba aku mendengar bayi menangis, maka aku percepat sholatku karena tidak ingin menyusahkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika Rasulullah sholat menjadi imam, mendengar bayi menangis, langsung Rasulullah sadar. Padahal Rasulullah ingin memanjangkan bacaannya. Rasulullah mempercepat bacaannya supaya ibunya tidak susah dengan bayinya yang menangis itu. Artinya bahwa ada ibu yang ikut sholat berjamaah. Jadi bukan sesuatu yang tabu kalau wanita itu sholat di masjid berjamaah. Kemudian dari beberapa hadis sahih tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan wanita di dalam sholat berjamaah di masjid sudah membudaya dan dibudayakan oleh Nabi Rasulullah SAW sejak beliau
masih hidup, maka keikutsertaan mereka, yaitu kaum wanita, itu sudah pasti. Keikutsertaan wanita dalam sholat berjamaah di masjid sudah pasti merupakan amal kebaikan dan terpuji. Seandainya hal itu tercela dan bukan amal kebaikan, tentu Rasulullah SAW dari awal telah melarang wanita untuk sholat berjamaah di masjid, bukan malah memfasilitasi, bahkan terhadap wanita-wanita beriman yang ikut berjamaah subuh dinilai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok wanita yang sempurna, tidak kurang akalnya, dan agamanya. Jadi wanita yang sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu oleh Rasulullah dipandang sebagai sosok wanita yang sempurna akal dan agamanya. Timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan hadis dari Ummu Humaid atau sering ada yang disebut Ummi Humaid yang isinya bahwa bagi wanita sholat di rumah itu lebih baik. Berikut bunyi atau isi dari hadisnya. Ini saya tulis juga Arabnya, tapi saya bacakan terjemahannya. Dari Abdullah bin Suwaid An-Ansori, dari bibinya Ummi Humaid, istri Abu Humaid, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, percakapan dengan Nabi. Ummi Humaid bercakap-cakap dengan Nabi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai sholat bersamamu. Kemudian berkatalah Nabi Muhammad, aku sudah tahu kalau kamu suka sholat bersamaku, bahwa kamu suka sholat bersamaku. Sedangkan sholatmu, tapi Nabi menandaskan kepada Ummu Humaid tadi, sedangkan sholatmu di rumahmu itu lebih baik dari sholatmu di serambimu, serambi emperan, dan sholatmu di serambi rumahmu itu lebih baik dari sholatmu di balai rumah, yaitu kayak sekarang ya, kalau kamu di balai rumahmu. Sholatmu di balai rumahmu lebih baik dari sholatmu di masjid kampung, di masjid. Dan sholatmu di masjid kampung, di kampungmu lebih baik dari sholat di ujung rumahnya yang bagian tergelap dan
ia selalu sholat di sana sampai wafat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan tentang seorang wanita yaitu Ummi Humaid yang bertanya tentang Rasulullah, yaitu tentang sholat. Dia suka sholat bersama Nabi, tapi menjawab Nabi, sedangkan sholatmu di rumahmu itu lebih baik dari sholatmu di serambimu, hanya di luar, dan sholatmu di serambimu lebih baik dari sholatmu di balik rumahmu. Sholatmu di balik rumahmu lebih baik dari sholatmu di masjid. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Mari kita kaji. Ini setelah saya beberapa kitab saya baca, itu saya temukan hadis ini masuk kategori hadis dalam ilmu dirosah hadis. Jadi kita kalau membaca hadis itu tidak bisa kita baca hadis itu terjemahannya saja. Kita harus tahu ilmu hadisnya, dirosah hadis. Dalam hadis ini oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib dan Tarhib nomor urut hadisnya 340 dikategorikan sebagai hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Apa itu hadis hasan li ghairihi? Nah, ini hadis ini oleh ini dalam ilmu dirosah hadis bahwa absahan hadis terbagi dalam 3 kelompok, yaitu hadis sahih, yaitu hadis yang kuat, hadis sahih, hadis hasan fi dzatihi, dan hadis hasan fi ghairihi. Dan saya singkat saja, hadis ini oleh Nasiruddin Al-Albani dikategorikan sebagai hasan fi ghairihi, yaitu masuk kategori hadis dhaif. Jadi hadis tentang Ummi Humaid tadi adalah hadis dhaif, tidak bisa jadikan kita pegangan. Yang kuat adalah hadis Bukhari Muslim tadi yang para suami dilarang untuk melarang istri-istrinya pergi ke masjid. Jadi dianjurkan untuk mendorong istrinya datang ke masjid. Nah, dalil-dalil Al-Quran banyak sekali. Ini beberapa saya kutipkan dalil-dalil Al-Quran. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam jannah. Jadi wanita itu diberikan jannah kalau dia itu beramal soleh dan dia beriman. Tanda-tanda orang beriman itu ya salah satunya dia rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Suami tidak boleh melarang, bahkan malah saya menganjurkan istrinya untuk datang sholat berjamaah. Karena di sini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 124 itu barang siapa yang mengerjakan amal-amal sholat, datang ke masjid sholat berjamaah, itu adalah sholat amal sholat. Baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka itu masuk ke jannah.
Janji apa? Janji Allah jelas. Surga orang-orang yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ayat berikutnya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini Quran surat Al-Imran ayat 195. Jadi tidak ada problem gender di dalam Islam, itu tidak ada. Membeda-bedakan laki-laki dan perempuan itu tidak ada. Yang membeda-bedakan laki-laki dan perempuan itu khusus dari budaya Barat. Orang Barat itu sangat tidak menyukai perempuan. Sangat tidak menyukai perempuan. Beda dengan Islam. Islam hadir itu mengangkat derajat perempuan. Sehingga kesempatan-kesempatan beribadah itu diberikan sama halnya dengan laki-laki. Hanya persoalannya karena kita wanita ini sudah terkungkung dengan budaya Barat, bahkan oleh budaya-budaya timur yang tidak dijelaskan oleh kiai. Wanita ini malu tidak mau datang ke masjid. Padahal juga Al-Quran itu jelas orang yang rajin beramal soleh dia beriman kepada Allah. Jadi Allah adalah surga jannah. Beramal datang ke masjid adalah beramal soleh. Saya kira itu masih banyak ayat-ayatnya. Ini Bapak Ibu kalau berkenan ini bisa difotokopi, bisa dibaca di rumah. Bagi para pendakwah itu bisa dijadikan bahan untuk berdakwah. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu hadis riwayat Tirmidzi. Hadisnya nomor 7.742 dan 742 dan 743 pada kitab Mujamul Kubra itu disebutkan, barang siapa yang bergegas menuju masjid untuk belajar kebaikan, yaitu amal soleh, atau mengajarkan kebaikan, belajar dan mengajarkan kebaikan di sini ya amal soleh. Bahkan sholat berjamaah di masjid itu ya kebaikan, amal soleh. Maka baginya pahala. Jadi barang siapa bergegas menuju masjid untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Jadi kita sholat berjamaah itu belajar kebaikan, yaitu diri kita belajar baik, belajar menjadi baik. Maka baginya pahala seperti orang yang berhaji secara sempurna. Itu hadis Nabi riwayat ini dalam kitab Al-Qur'an. Nah, ini rangsangan dari Nabi. Kita tidak perlu pergi haji kalau ingin mendapat pahala haji. Cukup kita bergegas menuju masjid, begitu suara azan, kita bergegas menuju masjid dengan tujuan kita belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka kita akan memperoleh pahala dari Allah seperti orang yang berhaji. Bahkan disebut dalam hadis itu secara sempurna, berhaji secara sempurna. Kita tidak perlu memperoleh pahala haji itu harus berhaji. Sekarang berhaji biayanya mahal, 49.800.000. Nah kalau kita ingin dapat pahala haji, ya itu tadi kita bergegas, sederhana sekali. Seperti kemarin saya sampaikan doa yang mustajab itu kita tidak perlu datang multazam di pintu Ka'bah itu berdoa. Di sana memang doa yang mustajab di multazam. Tapi ada hadis lain bahwa doa yang mustajab adalah doa antara azan dan iqamah. Begitu kita dengar azan sebelum iqamah dimulai, kita
kalau ada sholat sunnah ya kita sholat, kecuali sholat maghrib kan tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib. Kita sholat sunnah, kemudian duduk, sholat subuh dan begitu kita sholat sunnah, kemudian duduk dan kita berdoa. So, hajat kita apa? Pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehan, pendidikannya lancar, dapat pekerjaan yang baik, dapat jodoh yang baik, segera dapat jodoh. Kita doa antara azan dan iqamah itu, insya Allah, karena hadisnya berbunyi la yuraddu ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Bahkan kemarin ceramah itu kan saya share di YouTube, kemudian saya share ke mahasiswa-mahasiswa saya. Bahkan ada yang komentar, iya ya Pak ya, selama ini kita ini sangat mengabaikan hal-hal yang sederhana semacam ini. Padahal itu hal yang sederhana. Berdoa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak, tapi kadang kita mengabaikan. Begitu ada azan, kita tidak mau datang ke masjid. Enggak peduli lah masjid itu masjidnya Muhammadiyah atau masjidnya NU, segera datang ke masjid begitu azan. Sudah duduk kita sholat sunnah, kemudian kita berdoa. Hajat kita apa sebagai orang tua kepada anak-anak kita atau kepada kita dalam rangka mencari rezeki Allah? Mudahkanlah ya Allah rezeki dalam bekerja. Ya Allah, berikanlah anak-anakku kesuksesan. Ya Allah, berikanlah anak-anakku pekerjaan. Ya Allah, segerakanlah datangkan jodoh kepada anak-anakku. Kepada kita juga begitu. Kalau kita misalnya belum punya anak, ya kita minta bermohon kepada Allah, ya Allah, karena ya keturunan kepada kami. Enggak usah berdoa dengan bahasa Arab. Berdoanya cukup dengan bahasa Indonesia, bahasa kita. Saya teringat dengan ini kalau Bapak itu kan sampai itu komen ya. Kalau komen ya, komen pelawak itu. Komen ini menikah dengan orang lain 2-3 tahun tidak punya keturunan. Istrinya itu selalu keguguran. Setelah dia berkesempatan umroh, dia selesai tawaf, dia berdoa di Multazam. Doanya itu sederhana. Dia hanya berdoa, ya Allah minta anak, begitu saja. Enggak pakai bahasa kritis. Ya bahasanya komen itu, ya Allah minta anak. Pulang dari umroh 2 bulan kemudian istrinya telah bulan, ternyata kandung. Setelah di USG, subhanallah, itu dalam kandungan istrinya itu ada 3 janin dan lahir kembar 3. Yang mintanya 3, ya Allah minta anak. Dimulai zaman dia nggak usah pakai bahasa Arab. Kita juga begitu. Doa antara azan dan iqamah nggak usah pakai doa yang sulit-sulit. Doa dengan bahasa kita. Mari kita praktekkan itu. Kita mumpung Ramadan, Allah itu dekat dengan kita. Mari kita minta kepada Allah. Mumpung Allah dekat dengan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.